Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Kristus selalu menjadi bagian dalam kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya Pendeta Rudolf Manhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saat ini diberi judul Kasih dalam Derita. Saudaraku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, bukalah hati kami, terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama dapat menjadi bagian kehidupan kami untuk menuntun kami hidup benar di dalam kasih-Mu di tengah-tengah dunia di mana Engkau mengutus kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin masih hangat dalam ingatan kita tentang peristiwa bom bunuh diri di 3 gereja yang melukai dan menewaskan puluhan orang. Ini menimbulkan duka di hati keluarga yang menjadi korban. Tapi yang menarik saudaraku adalah ketika para keluarga korban itu berkata, kami sudah mengampuni mereka. Bukan main saudaraku. Luka dan sakit yang mendalam itu tidak membuat mereka terbakar oleh api dendam. Mereka malah mengampuni. Memang saudaraku, pada umumnya ini dapat dianggap sebagai tindakan yang aneh. Tapi justru inilah hal yang prinsip di dalam ajaran Kristen. Saudara-saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33 hingga ayat ke-43, tercatat perkataan Yesus yang pertama dari 7 perkataannya saat di kayu salib. Perkataan yang pertama itu terdapat dalam ayat 34 yang berbunyi, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata-kata ini terucap dari mulut Yesus yang saat itu sedang mengalami penganiayaan, disakiti, dilukai, dan diperlakukan tidak adil. Ia sangat-sangat menderita saudaraku oleh segala bentuk penyiksaan itu. Tetapi Yesus tidak berubah. Ia tetap penuh kasih, malah ia rela mengampuni semua orang yang menyakitinya saat itu. Ya, Yesus telah menjadi teladan bagi kita saudaraku sebagai pengikut-pengikutnya. Memang definisi kata mengampuni adalah melupakan kesalahan orang lain atau tak mengingat-ingatnya lagi. Dan sebelum peristiwa salib, Yesus pernah membicarakan masalah ini dengan Petrus dalam Matius 18 ayat 21 hingga 35. Ketika itu Petrus yang mewakili konsep pemahaman orang-orang Yahudi bahwa pengampunan maksimal diberikan 7 kali. Tetapi Yesus berkata lain. Bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, alias tak terbataskan. Dan di atas kayu salib, Yesus mewujudkan apa yang ia ajarkan. Memang Yesus sempat ditantang untuk menyelamatkan diri dari segala penderitaannya. Ketika itu para pemimpin dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 35 berkata, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Begitu juga para prajurit yang mengolok-olok dia sambil memberikan Yesus anggur asam. Dalam ayat ke-37 mereka berkata kepada Yesus, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Tetapi Yesus bergeming. Ia diam, sebab hanya dengan menanggung semua itu, pertanda kasih-Nya sedang ia nyatakan bagi kita untuk keselamatan kita. Jadi saudara-saudaraku, kalau toh keluarga korban bom bunuh diri di 3 gereja itu
Atau kalau toh kita selalu dipanggil untuk mengampuni, maka dasar utamanya adalah karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita secara cuma-cuma. Olehnya kita telah ditebus dengan harga yang mahal dan yang telah lunas, yang seharga dengan darah dan nyawa serta tubuh Kristus yang telah dikorbankan. Ini telah membuat kita yang tidak layak kini menjadi milik Kristus. Kita harus tetap menyatakan kasih di saat dalam penderitaan sekalipun. Inilah cara kita merespon kasih Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku. Memang saat ini wabah virus corona telah membuat kita semua menderita. Di saat begitu banyak orang yang mulai mencari selamat sendiri, kita terpanggil untuk tetap hidup di dalam kasih. Kita terpanggil untuk tetap mengasihi siapapun di sekitar kita yang juga sedang menderita. Selain berdoa, kita bisa berbuat sesuatu untuk meringankan beban mereka yang kita kasihi. Inilah kesempatan yang pas buat kita, saudaraku, untuk tetap mengasihi, dan kiranya semua ini dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudaraku, kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi saudara, sehingga dapat terus menjadi berkat bagi sesama dan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Sampai jumpa saudaraku dalam renungan firman Tuhan yang berikut melalui channel Suara Sobat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.